Baiklah sobat semuanya, di sini ada salah satu kawan kita yang bertanya, yaitu untuk pendaftaran P3K apakah linearitas ijazah PGSD ini harus memegang kelas. Misalkan kita mengajarnya di SD tapi mengajar mapel bahasa Jawa, tetapi ijazah PGSD itu bisa resume atau tidak. Kemudian sudah ada salah satu kawan kita yang mencoba untuk menjawab tidak bisa resume seperti saya kemarin. Ini adalah karena guru kelasnya ini sudah penuh. Saya PGSD, saya ngajar di bahasa Inggris. Ini adalah kita nggak bisa resume ya. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang bagaimanakah nasib guru honorer yang tidak punya jam mengajar yang linear sesuai dengan ijazahnya, atau ijazah tidak linear dengan beban mengajar yang saat ini sedang kita alami ya. Dan juga di sini tentunya untuk pembagian tugas guru dalam proses mengajar ini nanti akan berpengaruh besar ya terkait tentang pendaftaran P3K guru di tahun 2023 ini. Tentunya di sini masih ada sedikit kesempatan yang mungkin teman-teman mengalami kondisi ini untuk nanti bisa mendaftar P3K guru tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk pendaftaran P3K guru tahun 2023 di sini nanti akan ada dua persyaratan opsional yang kita ini harus penuhi ya. Maksudnya dari persyaratan opsional itulah kita bisa memilih salah satu. Apakah kita sebagai guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik itu guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta, ataupun juga kita ini lulusan PPG. Nah, tentunya di sini untuk syarat kita bisa mendaftar P3K guru, inilah kita harus terdaftar pada aplikasi Dapodik, sehingga nanti ketika kita login ke akun SSCSN, nanti kita akan terbaca ya, akan terbaca untuk data-data kita. Nah, selanjutnya di sini baik itu dari guru honor sekolah negeri, guru sekolah swasta, kemudian juga individu baru dari lulusan PPG, termasuk teman-teman dari THK2 yang terdaftar di database BKN. Di sini nanti kita login ke akun SSCSN. Berikutnya di sini nanti kita kalau yang belum punya akun ini kita buat akun. Kalau misalkan kita sudah punya akun, kita tinggal login saja untuk melanjutkan pendaftaran. Dan selanjutnya di sini kita login ke akun kita. Kalau misalkan sudah buat akun kemudian sudah login, kalau misalkan di sini data-data kita ini adalah sudah benar dan juga ada, maka di sini semua akan terbaca dari basis data Dapodik kita. Jadi syarat di sini nanti supaya kita bisa terbaca dan bisa melanjutkan pendaftaran. Kalau misalkan dari data Dapodik kita ini adalah kosong seperti ini, maka nanti kita nggak bisa ya untuk pilih pendidikan dan juga melanjutkan pendaftaran. Untuk data jabatan inilah diambilnya itu dari formasi yang dibuka, berdasarkan dari prodi kita di Dapodik. Nah, dari prodi ijazah kita yang terdaftar di Dapodik dan juga sudah di verify ijazahnya di Info GTK, maka nanti kalau misalkan sudah terbaca, maka nanti kalau misalkan di daerah kita ini membuka formasi sesuai dengan linearitas ijazah kita, maka di sini nanti kita akan bisa memilih pendidikan. Kita memilih pendidikan, kemudian kita nanti bisa melanjutkan pendaftaran. Dan selanjutnya di sini nanti supaya semuanya ini bisa terbaca, termasuk juga di sini nanti akan didasarkan dari prodi ijazah S1 atau D4 yang kita miliki. Ini adalah didasarkan dari linearitas ijazahnya ya teman. Dan juga jenis PTK ini wajib. Ya, jadi kalau misalkan di sini kita untuk syaratnya untuk mendaftar P3K guru itu kan kita harus terdaftar di Dapodik sebagai seorang guru gitu ya. Nah, berikutnya di sini nanti akan disinkronkan dengan formasi yang dibuka pada Pemda kita. Berikutnya kalau misalkan dari jenis PTK kita sudah guru, kemudian ijazah kita linear dengan formasi yang dibuka, maka berikutnya di sini nanti apakah kita itu jenis PTK-nya itu adalah guru mapel ataukah kita sebagai guru kelas, maka di sini nanti kita akan bisa memilih formasi. Nah, tentunya formasi yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. Dan terkait tentang pertanyaan kawan kita ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Ibu Hasna ya, beberapa waktu yang lalu, jauh-jauh hari sudah disampaikan bahwasannya ketika pendaftaran P3K guru sudah hampir dibuka, ini teman-teman diminta untuk mempersiapkan diri untuk perekrutan P3K 2023. Untuk P1, P2, P3 ini sudah terkunci datanya, teman-teman bisa perbaiki data Dapodiknya. Jika teman-teman guru SD ini harus menjadi wali kelas ya, sesuai dengan ijazah
jangan karena nggak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ini ngajar PJOK atau mungkin ngajar PAI, atau mungkin kawan kita tadi ngajarnya bahasa Jawa misalkan, itu nanti kita nggak akan bisa lanjut resume nantinya teman-teman. Nah ini kita gunakan kesempatan sebaik mungkin, nanti akan segera dibuka di bulan September ya teman. Nah, inilah kemarin di Februari, inilah kemarin itu mulai untuk pengajuan usulan formasi melalui e-formasi Pan-RB. Jadi di sini teman-teman sebaiknya itu adalah kita harus bisa mengajar sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. Kalau misalkan kita nggak punya kebagian jam mengajar, misalkan di sekolah saya itu adalah guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6 itu sudah diisi oleh PNS maupun juga P3K semua. Kalau saya masih honorer, ijazah saya S1 PGSD, maka sebaiknya gimana? Nah, saya tidak merekomendasikan, namun sebagian besar kawan-kawan di daerah saya kalau misalkan mengalami kondisi yang seperti itu adalah mencoba untuk mencari induk dapodik di sekolah lain ya, yang masih membuka peluang. Artinya di sana masih ada kelas yang kosong dikarenakan ijazah saya adalah PGSD, kemudian jenis PTK saya di Dapodik dan juga Info GTK terbaca sebagai guru kelas SD. Makanya inilah harus memegang beban mengajarnya adalah guru kelas ya, bukan guru mapel. Kalau misalkan saya guru PJOK atau mungkin guru matematik, guru PJOK atau mungkin guru PAI, itu adalah jenis PTK-nya itu adalah di sana itu sebagai guru mapel ya. Indikasi lainnya supaya nanti kita bisa resume tentunya juga terkait tentang jenis PTK. Ini harus sesuai dengan ijazah yang linear dan tervalidasi. Untuk validasi ijazah ini adalah kita di Info GTK teman-teman. Namun untuk tampilan Info GTK yang sekarang ini berbeda ya dengan di tahun sebelumnya. Namun pada intinya nanti juga akan sama, yaitu ijazah kita harus tervalidasi, terverval di Info GTK. Apakah saya di sini sebagai seorang guru mapel ataukah sebagai seorang guru kelas? Nah, selanjutnya linearitas ijazah dan jenis PTK dengan beban mengajar. Ini penting untuk kita ini bisa sama ya teman. Jadi di sini misalkan saya itu adalah guru honorer misalkan. Nah, di sini saya posisinya adalah berada di sini poin nomor 6. Nah, kalau misalkan di sini kan aman ya teman. Jadi untuk guru di sini adalah di guru kelas 3 misalkan ini adalah sudah PNS, guru kelas 4 sudah PNS, kemudian guru kelas 4, guru kelas 5 ini sudah. Namun di sini masih ada peluang, yaitu di sini guru kelas 2 dan juga guru kelas 1 ini masih kosong. Nah, kalau misalkan ijazah saya S1 PGSD, maka saya aman ya untuk di sini. Bukan hanya di sini nanti supaya kita bisa resume, namun juga kalau misalkan ini kan perbedaannya dengan di tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, ini adalah untuk formasinya di tahun inilah ngumpul semua di Pemda teman-teman. Nah, di Dinas Pendidikan selanjutnya nanti tentunya kalau misalkan kita memiliki peluang seperti ini, artinya kita memegang kelas ini nanti kita bisa resume. Selain itu juga kita bisa ditempatkan di sekolah kita sendiri dan kita nggak akan tergeser. Sama halnya dengan ilustrasi yang ada di sini, akan sangat menguntungkan kalau misalkan di sini saya itu memiliki kebutuhan di sekolah saya, artinya gurunya belum penuh, sehingga kalau misalkan saya lulus entah itu dari kategori P1, P2, P3 maupun juga P4, maka selain mengunci formasi, namun formasi nggak bisa dikunci, itu nanti akan bisa dipindahkan kan. Setidaknya kita nggak akan tergeser dikarenakan kita masih punya untuk formasi yang nanti bisa kita isi di sekolah kita. Dikarenakan nanti prinsipnya itu adalah kalau misalkan di sekolah sendiri ada formasi, ini adalah kita bisa ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita nggak ada formasi, barulah nanti kita akan ditempatkan di sekolah lain. Nah, kalau misalkan di sekolah lain semuanya itu sudah penuh semuanya, sudah ada guru honorer ya, maka berkemungkinan besar kita nanti tidak akan mendapatkan penempatan ya teman. Dikarenakan di sini nanti diutamakan guru induk kalau misalkan nanti mereka yang akan menjadi pemenang. Jadi pada intinya untuk apakah kita punya beban mengajar sesuai dengan ijazah atau tidak, itu adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kita bisa mendapatkan penempatan di tahun ini.